Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Yang saya hormati Ibu Guru Pembimbing, yakni Ibu Rina Amelia SPD, dan yang saya hormati jajaran guru Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Perkenalkan, nama saya Khairul Yasid, yang pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makalah ini dibuat sebagai syarat kelulusan kelas 12 Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Makalah ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yakni sebagai berikut. Salat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam dan menjadi rukun Islam kedua. Salat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah serta membentuk ketaatan seorang hamba. Dalam kehidupan modern, banyak orang mulai lalai melaksanakan salat karena kesibukan dan pengaruh lingkungan. Salat memiliki banyak manfaat seperti memberikan ketenangan hati dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna dan hikmah salat agar dapat melaksanakan dengan baik dan khusyuk. Dalam makalah ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian dan dasar hukum salat dalam Islam. Yang kedua, bagaimana ketentuan mengenai syarat, rukun, sunnah, dan perkara yang membatalkan salat. Yang ketiga, bagaimana ketentuan macam-macam salat serta waktu pelaksanaannya. Yang keempat, bagaimana kedudukan serta hikmah salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rumusan masalah tadi, ada beberapa tujuan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan dasar hukum salat. Yang kedua, untuk memahami syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan salat. Yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam salat beserta waktu pelaksanaannya. Yang keempat, untuk memahami kedudukan serta hikmah salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah pengertian salat. Salat secara bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah, salat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dasar hukum salat. Salat hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Perintah salat terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berarti dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Selanjutnya, syarat wajib salat. Syarat wajib salat adalah syarat yang menyebabkan seseorang diwajibkan melaksanakan salat. Adapun syarat wajib salat ada 3. Yang pertama, Islam. Salat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua, balik. Sudah mencapai usia dewasa menurut syariat. Yang ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila tidak wajib salat. Selanjutnya, syarat sah salat. Syarat sah salat adalah syarat yang harus dipenuhi agar salat yang dilakukan menjadi sah. Adapun syarat sah salat ada 5 perkara. Yang pertama, sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, suci badan pakaian dan tempat dari najis. Yang keempat, masuknya waktu salat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya, rukun-rukun salat. Rukun salat adalah bagian yang harus dilakukan dalam salat. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka salatnya tidak sah. Adapun pembagian rukun salat ada 4, yakni sebagai berikut. Yang pertama, rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah adalah rukun yang melibatkan hati. Jumlahnya ada 1, yaitu niat. Yang kedua, rukun qauliyah. Rukun qauliyah adalah rukun yang harus dibaca atau diucapkan dengan lisan. Rukun qauliyah jumlahnya ada 5, yakni takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, tasyahud akhir, dan yang terakhir salam. Yang ketiga, rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah adalah rukun yang berupa gerakan. Jumlahnya ada 6, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk pada tasyahud akhir. Yang keempat, rukun ma'nawiyah. Rukun ma'nawiyah jumlahnya ada 1, yaitu tertib. Tertib yaitu mengerjakan sesuatu secara berurutan tanpa bolak-balik. Selanjutnya, sunnah-sunnah sholat.
Sunah-sunah solat adalah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam solat. Jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan solat tetap sah, tetapi kurang sempurna. Jadi, sunah ini berfungsi untuk menyempurnakan kualitas solat kita. Macam-macam sunah solat. Sunah solat dalam makalah ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sunah sebelum solat. Sunah sebelum solat ada dua. Yang pertama, azan, dan yang kedua, iqamah. Dan yang kedua, sunah di dalam solat. Sunnah di dalam sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang jika ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Contohnya, yang pertama, tasyahud awal. Yang kedua, kunut pada sholat subuh. Kunut adalah doa yang dibaca saat iktidal pada rakaat kedua sholat subuh. Dan yang kedua, sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah yang jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Jumlahnya cukup banyak. Di antaranya bagi berikut. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku. Dan yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan yang ketiga, membaca doa iftitah. Dan yang keempat, membaca ta'awud. Dan yang kelima, mengeraskan bacaan surah. Dilakukan pada sholat subuh, 2 rakaat pertama, sholat maghrib dan isya, sholat Jumat, dan 2 sholat hari raya. Dan yang keenam, melirihkan bacaan surat. Dilakukan pada selain yang disebutkan tadi. Dan yang ketujuh, membaca amin. Dan yang kedelapan, membaca surah setelah Al-Fatihah. Dan yang kesembilan, membaca takbir saat perpindahan gerakan. Misalnya, dari berdiri ke ruku, dari sujud ke duduk. Dan yang ke-10, membaca Sami Allahu liman hamidah saat bangun dari ruku. Dan yang ke-11, membaca tasbih saat ruku dan sujud. Ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. 12. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dan yang ke-13, duduk iftiros. Duduk iftiros dilakukan saat duduk di antara dua sujud, tasyahud awal. Dan yang ke-14, duduk tawaruk. Duduk tawaruk dilakukan saat tasyahud akhir. Dan yang ke-15, salam kedua. Salam ke kanan hukumnya rukun, sedangkan salam ke kiri termasuk sunnah hayat. Dan yang selanjutnya, perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat adalah segala perbuatan atau keadaan yang menyebabkan sholat menjadi tidak sah dan harus diulang. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa terdapat 11 hal yang membatalkan sholat. Macam-macam membatal sholat sebagai berikut. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Dan yang kedua, bergerak 3 kali berturut-turut. Dan yang ketiga, berhadas kecil atau besar. Dan yang keempat, terkena najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Dan yang kelima, terbukanya aurat dengan sengaja. Dan yang keenam, merubah niat. Dan yang ketujuh, membelakangi atau berpaling dari kiblat. Dan yang kedelapan, makan dengan sengaja di dalam sholat. Dan yang kesembilan, minum dengan sengaja di dalam sholat. Dan yang ke-10, tertawa. Dan yang ke-11, murtad. Selanjutnya, waktu-waktu sholat dan hukumnya. Yang pertama, sholat wajib. Sholat wajib ada 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu yang pertama, sholat subuh, jumlah 2 rakaat, waktu dari terbit fajar shadiq sampai sebelum matahari terbit. Yang kedua, sholat zuhur, jumlah 4 rakaat, waktu dari matahari tergelincir sampai bayangan benda sama panjang. Yang ketiga, sholat asar, jumlah 4 rakaat, waktu dari masuk waktu zuhur berakhir sampai menjelang matahari terbenam. Yang keempat, sholat maghrib, jumlah 3 rakaat, waktu dari matahari terbenam sampai hilangnya mega merah. Dan yang terakhir, sholat isya, jumlah 4 rakaat, waktu dari hilangnya mega merah sampai terbit fajar shadiq. Dan yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib ada 5. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan yang kedua, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Dan yang ketiga, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Dan yang keempat, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat setelah sholat isya. 2. Sholat sunnah ghairu rawatib. Adapun contoh sholat sunnah ghairu rawatib sebagai berikut, yaitu sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, sholat istikharah, sholat tahiyat masjid, sholat idul fitri atau idul adha, sholat gerhana bulan atau matahari, dan sholat istisqa. Yang ketiga, waktu yang diharamkan untuk sholat sebagai berikut. Yang pertama, mulai terbitnya matahari hingga naik kira-kira setinggi tombak. Yang kedua, mulai waktu istiwa hingga tergelincirnya matahari. Yang ketiga,
mulai ihtiror hingga terbenamnya matahari. Yang keempat, setelah melaksanakan sholat subuh hingga terbitnya matahari. Dan yang kelima, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, kedudukan dan hikmah sholat. Yang pertama, kedudukan sholat. Sholat merupakan tiang agama dan ukuran keimanan seseorang. Baik buruknya sholat akan memengaruhi amal lainnya. Yang kedua, hikmah sholat. Adapun hikmah sholat sebagai berikut, yaitu bisa mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati, melatih disiplin, mencegah perbuatan buruk, membentuk akhlak yang baik, dan yang terakhir, penutup. Dapat disimpulkan bahwa sholat adalah ibadah utama dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat penting. Sholat juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentuk karakter yang baik. Saran penulis agar setiap muslim lebih menjaga sholatnya dengan baik, baik dari segi waktu maupun pelaksanaannya, agar memperoleh manfaat dunia dan akhirat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu Guru, serta teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.